Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Saya perkenalkan, nama saya Ageng dari Dusun Kejawi Permai, Desa Rapalambur, Tenggarong, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar budidaya lebah trigona atau kelanceng. Sebelum itu, buat teman-teman yang pemula, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam berbudidaya lebah trigona ini. Yang pertama, yang paling penting itu kita harus memperhatikan lingkungan atau vegetasinya. Yang kedua itu jenis lebahnya yang mau kita pelihara. Yang ketiga itu yang perlu kita perhatikan predator dari lebah trigona tersebut. Nah, yang pertama tadi vegetasi. Vegetasi itu kita harus memperhatikan sumber pakannya. Untuk vegetasi itu yang perlu kita perhatikan dari sumber resin atau getah. Karena lebah trigona ini dia tidak mempunyai sengat. Cara bertahan hidupnya itu menggunakan resin tadi. Resin itu bisa dihasilkan dari pohon karet, pohon nangka, pohon cempedak, pohon mangga, ya sejenis-sejenisnya. Selanjutnya itu sumber dari bee pollen atau bee bird. Itu bisa dihasilkan dari serbuk-serbuk bunga, seperti bunga jagung, manggarnya kelapa, manggarnya sawit, masih banyak lagi. Pokoknya itu dihasilkan dari bunga-bunga. Nah, ada lagi mas yang tidak kalah penting, itu sumber dari madu tersebut atau nektar. Nektar itu bisa dihasilkan ya seperti bee pollen tadi, dia dihasilkan dari bunga-bunga. Kayak bunga kelapa itu ada. Cuma untuk para petani itu umumnya ngetrennya itu kebanyakan, ini banyak kata yang saya pakai ya, itu bunga air mata pengantin. Itu masih banyak lagi sih. Sebenarnya nggak cuma itu sumber-sumber pakan, sumber-sumber nektarnya tadi, kayak bunga-bunga sayuran itu dia suka juga, bunga-bunga buah, masih banyak lagi lah. Selanjutnya kita kenali jenis-jenis lebah trigona tersebut yang mau kita budidaya. Untuk kami di sini itu jenis yang kita budidaya itu jenis Trigona Itama. Untuk jenis lain itu belum kami fokuskan. Ada cuma kami lebih fokusnya ke Itama. Karena Itama ini dari segi penghasilan produksi madunya itu dia stabil. Untuk mungkin bisa kita lihat langsung mas ya jenisnya lebah Trigona Itamanya tadi. Monggo, ayo mas. Nah ini mas, contoh jenis Trigona Itamanya tadi. Monggo mas, dilihatkan mas. Nah, untuk mengenalinya itu umumnya kalau Trigona Itama itu dia penjaganya banyak di corong-corongnya ini, seperti ini mas. Nah ini cara mengenali yang paling mudah untuk jenis Trigona Itamanya. Untuk selanjutnya ini mas, yang perlu kita perhatikan itu dari hama. Bisa kita lihat mas di sini mas. Nah, ini harus kita rutin bersihkan. Monggo mas, bisa dilihatkan mas. Nah, semut ini hama ini mas, sangat berbahaya ini bagi kelurutnya. Kita bersihkan. Ini harus rutin pembersihannya. Kalau misalnya ini sampai masuk ke dalam koloninya, ini bisa menyebabkan kematian. Seperti itu mas. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Untuk video selanjutnya, cara pecah koloni, cara panen, cara menangani mungkin koloni yang kelahi, bisa ditonton di video selanjutnya. Saya Ageng, saya undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like, komen. Yang paling penting jangan lupa subscribe.
karena subscribe itu nggak bayar. Terima kasih.